Usia 20-an, 30-an, wah itu rasanya kayak badai ya kan. Semuanya serba cepet, serba penuh tekanan. Nah, kali ini nih kita bakal bedah tuntas soal mindset yang bisa jadi kompas buat kamu ngelewatin dekade yang ya penuh gejolak ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, to the point aja ya. Kalau kamu sekarang umurnya di rentang 20-30 tahun, please dengerin ini baik-baik. Karena apa yang mau kita omongin ini, serius penting banget. Dekade ini itu benar-benar bisa jadi penentu arah hidup kamu ke depannya. Pertama-tama, kita bahas satu perasaan yang kayaknya udah jadi langganan di umur segini. Ngerasa ketinggalan. Pernah kan? Kalau iya, aku mau kamu tahu satu hal, itu normal banget, seriously, wajar banget. Percaya deh, ini bukan cuma kamu doang yang ngerasain. Ini tuh udah kayak bagian dari paket di fase umur segini. Masa dimana kita tuh refleks aja gitu, ngelirik kiri kanan, ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain. Dan tekanannya datang dari mana-mana ya kan? Apalagi kalau kita buka media sosial. Wah, langsung deh. Lihat teman-teman udah pada nikah, yang lain karirnya udah meroket, ada lagi yang kayaknya hidupnya tuh udah sempurna banget tanpa celah. Jelas lah itu bikin kita ngerasa tertekan. Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Gagal di awal itu bukan berarti akhir dari dunia loh. Justru sebaliknya. Sering banget penolakan dan kegagalan itu cuma babak pembuka dari sebuah cerita sukses yang luar biasa. Contohnya nih, Jack Ma. Sebelum ada Alibaba, dia itu ditolak dari puluhan pekerjaan. Puluhan. Coba bayangin deh, kalau dia nyerah pas ditolak yang ke-10 atau ke-20, kita nggak bakal kenal sama yang namanya Alibaba hari ini. Atau contoh lain, Michael Jordan. Legenda basket ini pernah loh dikeluarin dari tim basket SMA-nya. Kalau aja penolakan satu itu bikin dia berhenti main, wah kita nggak akan pernah lihat kehebatannya di lapangan. Jadi ingat ya, gagal di awal itu bukan vonis mati. Nah, semua cerita tadi itu ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Hidup ini bukan lari sprint 100 meter. Bukan. Hidup ini maraton. Yang diuji itu ketahanan kita, endurance kita. Bukan siapa yang paling kenceng di awal. Oke, selain tekanan dari dalam diri sendiri, ada lagi nih suara-suara berisik dari luar. Tahu kan maksudnya? Omongan orang, keraguan orang lain yang sering bikin kita jadi goyah. Nah, sekarang kita bahas gimana cara ngadepinnya. Coba diperhatiin. Ada satu pola yang menarik banget dari kisah-kisah orang sukses. Di awal perjalanan mereka, hampir semuanya pernah diremehin habis-habisan. Bayangin, Taylor Swift itu pernah ditolak sama banyak label musik. Lionel Messi dibilang postur tubuhnya kekecilan buat jadi pemain bola profesional. Ini nunjukin satu hal, dunia luar itu seringkali salah menilai potensi kita. Banget. Jadi, intinya apa? Udah, stop. Jangan jadiin omongan mereka sebagai motivasi utama. Motivasi yang paling awet dan paling kuat itu yang datang dari dalam diri sendiri. Buktiin ke diri kamu sendiri kalau kamu bisa. Itu jauh lebih penting. Nah, ini nih, kita masuk ke intinya, perubahan pola pikir. Karena pertarungan yang sebenarnya itu bukan di luar sana, tapi di dalam kepala kita sendiri. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya orang kaya kok kayaknya makin kaya aja? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu bayangin. Ini bukan cuma soal duit loh. Di sini bedanya. Kebanyakan dari kita itu fokusnya nuker waktu buat dapat gaji. Ya kan? Nah, orang-orang sukses kayak Warren Buffett, mereka fokus ngebangun sistem, biar uangnya yang kerja buat mereka. Kalau kita cuma ngandelin gaji, ya kita kejebak terus di lingkaran itu, nggak akan pernah selesai. Selain soal uang, ada satu musuh besar di dalam diri kita yang bisa ngehancurin semua rencana. Yap, kita ngomongin soal menunda-nunda, prokrastinasi. Jebakannya itu kayak gini nih, kita nungguin moodnya datang dulu, nunggu sampai ngerasa siap banget, nunggu semuanya sempurna. Dan tahu hasilnya apa? Kita nggak pernah mulai. Sama sekali. Lihat deh, Mark Zuckerberg. Facebook pertama kali rilis tuh jauh banget dari kata sempurna. Simple banget, tapi kuncinya apa? Dia mulai. Jadi pesannya jelas, mulai aja dulu, sempurnain sambil jalan. Kesempurnaan itu proses, bukan syarat buat memulai. Oke, kita rangkum semuanya ya. Ingat, perjalanan kamu ini adalah maraton, bukan sprint. Dan strategi lari maraton itu beda banget. Terus, gimana kalau di tengah jalan kamu capek? Pasti akan ada momen itu. Pertanyaannya bukan apakah kamu bakal capek, tapi apa yang kamu lakuin pas rasa capek itu datang. Nah, di sini beda tipisnya. Istirahat itu boleh, bahkan wajib. Berhenti sejenak itu perlu buat ngisi tenaga. Semua orang sukses juga gitu kok. Tapi mereka nggak berhenti buat selamanya. Ingat,
Capek itu cuma kondisi sementara, tapi nyerah itu keputusan. Jadi, apa pilar utama pola pikir maraton ini? 1. Aksi lebih penting dari mikir kelamaan. Overthinking itu cuma bikin macet, lakuin aja. 2. Gak usah banyak omong. Kerja dalam diam, biarin hasil karya kamu yang teriak paling kencang. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting konsisten. Konsistensi itu ngalahin kecepatan. Terus aja maju, satu langkah setiap hari. Jadi pada akhirnya, semua kembali ke kamu. Kamu sekarang tahu kalau hidup ini itu maraton, bukan sprint. Pertanyaannya sekarang adalah, kamu siap nggak untuk lari dengan mindset seorang pelari maraton?